Halo semuanya, nah balik lagi sama gue Amanda. Kali ini gue kedatangan salah satu sosiofela kita juga, yaitu Billy Davidson. Yeay! Nah, kali ini sama lagi nih kayak di Beauty Journal Ngabuburit sebelumnya, kita mau ngobrol-ngobrol seputar Ramadan yang pastinya. Kayaknya banyak juga teman-teman yang udah mulai mau mudik, mulai pulang kampung, atau mau liburan. Karena sebenarnya kayaknya momen Lebaran ini tuh nggak cuman dinikmatin sama teman-teman Muslim doang. Jadi pasti banyak juga teman-teman yang lain yang mau liburan karena ini kan akan ada liburan panjang nih, Bil. Nah, terus kan kalau gue denger-denger nih lo suka banget traveling. Ya kan, kayak kita perlu juga tips-tips nih dari lo untuk kayak misalnya teman-teman yang mau mudik atau teman-teman yang mau liburan. Karena lo udah sering traveling pasti banyak banget kan nih tips-tips dari lo. Nah, sebelum ke situ, lo nih kalau misalnya gue boleh tanya, seberapa sering sih lo traveling, kayak sebulan tuh berapa kali? Nggak sebulan berapa kali sih, soalnya biasa kan kerja juga kan. Tapi dalam setahun itu bisa 3 kali sih. Setahun 3 kali? Dan kalau setahun sekali doang tuh kayak gila nggak enak banget gitu. Kurang greget. Nah itu biasanya lo setahun 3 kali, luar atau dalam negeri atau? Tergantung sih. Biasa yang paling aman untuk kalau lagi penat banget, biasa gue ke Bali. Kalau di luar paling menurut gue ya zona nyaman gue itu Jepang. Iya, gue sering banget ngeliat lo ke Jepang ya, dari Instagramnya ya. Cuman pokoknya gue pengen banget setahun itu at least sekali sih harus keluar. Soalnya menurut gue itu bakalan berdampak sama pola pikir lu selama setahun itu loh, ya nggak sih? Jadi lo kayak misalnya ngelihat budaya baru segala macam, kayak pikiran lo lebih kebuka. Nah, ini kan lo sesering itu pergi, pastinya apalagi kalau misalnya ke luar negeri gitu ya, itu kan barang-barang yang disiapin atau persiapannya tuh kayaknya nggak singkat ya? Iya, nggak banyak, nggak dikit juga kan? Iya, nggak dikit. Nah, itu lo bisa kasih tahu nggak sih misalnya dari sebelum berangkat biasanya yang lo siapin tuh apa aja sih? Yang paling penting menurut gue itu, yang paling pertama harus disiapin adalah budget. Oke, benar. Kalau nggak kita bakalan berlebihan kan soalnya. Dan menurut gue yang kedua itu yang nggak kalah penting dan menurut gue harus banget kalau seandainya kalian pergi sama teman-teman atau keluarga, salah satunya harus ada yang niat ngurusin itinerary-nya. Betul, itinerary itu penting banget sih. Nah, lo biasanya ngurusinnya tuh gimana tuh? Apa dulu yang lo siapin untuk itinerary itu? Apakah tiket dulu? Apakah lo malah ngeliat tujuan mana aja nih yang mau lo singgahin lah istilahnya gimana? Kalau gue sih selalu bikin biar nggak ngaturnya terlalu susah ya. Biasanya gue langsung mesti tahu dulu nih spot-spot, maksudnya kota-kota mana aja yang bakalan kita dateng. Setelah udah tahu kota-kotanya, langsung gue booking penginapan. Karena gue pernah punya pengalaman di saat gue udah ngatur itinerary segala macam, nanti kita kesini ya segala macam, pas lagi booking penginapan ternyata full tempat-tempat yang udah mau kita, jadi spot-spot terdekat gitu penginapannya udah full semua dan itu kayak bete banget gitu. Jadinya nextnya itu setelah gue udah mempelajari sama yang kemarin, gue bookingnya yang paling pertama itu penginapan dulu. Oke, berarti penginapan dulu baru tiket. Apa tiket dulu baru penginapan? Tiket pesawat itu udah yang paling pertama sih. Jadi menurut gue kalau tiket pesawat malah gue sering banget sih ngebookingnya setahun sebelum gitu-gitu. Jadinya setelah biasanya 6 bulan sebelum sih gue udah mulai ngurusin itinerary, terus gue booking penginapan. Itu 2 poin terpenting. Buat teman-teman yang mau mudik juga bener sih tadi kayaknya harus mesen tiket dari jauh-jauh hari, karena tuh lagi peak season ya kalau misalnya lagi lebaran itu, apalagi yang bulan ini kan bulan Juni kayaknya hampir barengan sama anak-anak mau liburan sekolah. Jadi lu pasti harga tiketnya juga naik karena kan pasti banyak peminatnya kan. Jadi emang bener banget kalau misalnya mesti beli tiketnya dari jauh-jauh hari. Nah, abis itu nih kalau misalnya kan tadi udah beli tiket, itinerary segala macam. Sekarang kalau packingnya, nah ini kan kalau misalnya liburan, apalagi liburan lebaran kadang nggak sebentar ya, nggak cuma 2 hari 3 hari, bahkan ada yang seminggu atau ada yang 2 minggu. Gitu. Biasa gue kalau pergi 2 minggu sih. Nah itu lo ada tips-tips tertentu nggak kalau misalnya untuk packing? Kalau gue suka banget sama Marie Kondo ya.
If it doesn't spark joy, Iya. apa sih dia bilang? Jadi throw aja. Away. Iya. Jadi makanya menurut gue sebenarnya sih menamakan diri gue kalau lagi travel itu light traveler sih. Jadi kayak gue nggak suka segala sesuatu hal yang lu nggak penting lu bawa gitu loh. Soalnya bakalan menyusahkan lo gitu. Dan gue punya experience, jadi pergi sama cewek gue dan itu gue kayak gila, koper gue tuh seenteng ini. Bayangin ya, koper gue beratnya 16 kilo untuk 2 minggu. Koper cewek gue bisa 24 kilo. Jadi kayak, tapi gue memaklumkan sih, kayak ya emang juga mungkin dia ngebawa baju-baju untuk foto-foto kan. Betul, Cuman kalau gue suka banget kalau seandainya lo packing, itu lo bener-bener organisir gitu loh. Jadi kayak kita start dari yang awal dulu nih, yang paling penting banget, yang bakalan harus lo bawa itu apa gitu kan. Jadi kayak kalau gue cenderung, soalnya sering banget gue kalau pergi-pergi gitu banyak banget baju-baju yang akhirnya lah kok nggak kepake ya. Kalau cowok ya, ini versi cowok nih, versi gue. Kayak kok nggak kepake ya. Jadinya gue itu sering banget, yang paling gue belajar dari masa lalu itu, gue nggak mau ngebawa baju tidur yang terlalu banyak karena itu sedikit banyak penting juga. Jadi gue itu soalnya kan kalau seandainya lo pergi gitu, lo bakalan sering banget ngehabisin waktu di luar kan. Bener. Dan lo bakalan cuman spend waktu itu malam doang gitu. Jadi bener-bener gue biasanya dan biasanya kalau gue pergi itu winter, jadi nggak gitu panas. Jadi gue paling bawa baju tidur itu cuma 3 piece doang karena seandainya 2 minggu itu gue di sana jalan-jalan itu gue paling 3 hari sih baru gue ganti baju tidur gue, kaos gitu biasanya sama boxer pendek gitu. Dan itu lumayan ngaruh sih. Jadi kaos kaki pun juga gitu. Ya emang harus lebih rajin aja sih. Soalnya banyak kadang-kadang kita nggak ngeh suatu hal yang kecil-kecil itu yang malah menuhin koper kita. Jadi selain gue bawa baju tidurnya nggak banyak, nyusun koper itu juga penting banget, isi-isinya gitu. Jadi kayak menurut gue space itu sangat penting karena lo nggak tahu kan kayak apa aja yang bakalan lo beli, lo bawa pulang gitu loh. Jadi kalau seandainya lo beli barang bawaan dan kayak yang ngebuat lo di airport malah ribet nanteng-nanteng itu kan jadi kayak nggak asik gitu kan. Jadi menurut gue susunan itu pun itu juga penting banget. Lo nyusunnya gimana tuh? Jadi gini, kalau gue nyusunnya itu gue nggak suka dulu awal-awal pertama kali gue belum nonton Marie Kondo, Iya, Marie Kondo forever. Gue selalu nyusunnya gue tumpuk-tumpuk aja gitu kan. Nah itu menurut gue kelemahannya itu adalah lo nggak bakalan bisa ngelihat baju mana yang lo bawa gitu loh. Jadi kayak kalau seandainya nanti lo buka pun lo milihnya juga kayak lo bingung gitu loh, kayak ini baju mana nih yang bakalan lo pakai. Nah jadinya gue itu selalu gue gulung. Tapi gulung pun nggak semua gue gulung. Jadi kalau seandainya lo pergi ke negara yang winter, yang dingin, jaket itu kan selalu tebel kan, kayak coat itu selalu tebel. Jadi gue itu selalu gue lipat 2 gitu, terus gue taruh di layer paling bawah. Karena kalau lu gulung itu malah bakalan makin tebel dan space-nya malah kemakan yang lain gitu kan. Jadi itu yang paling bawah, terus baju setelah itu jeans, itu biasanya di paling bawah. Coat sama jeans biasa juga gue nggak bawa terlalu banyak karena apa? Karena menurut gue kalau cowok ya, kayaknya maksudnya kalau lu post foto dengan OOTD gitu nggak bakalan terlalu notice kalau lu ganti-ganti celana juga gitu loh. Jadi kayak seandainya 2 pun maksimal sih menurut gua bawa. Setelah itu t-shirts gulung-gulung juga, dan biasanya sih gua bawa t-shirts kalau 2 mingguan nggak lebih dari 6 t-shirts dan polo sih. Karena gua tahu gua bakalan belanja juga di sana. Sepatu maksimal 2, gua nggak pernah bawa lebih dari 2. Berarti kayak cara lo ngegulung-gulung segala macam tuh kayak gak semuanya digulung ya, mesti lihat bahannya dulu nih, berarti biar untuk tahu space kopernya segimana dan kayak materialnya si baju ini tuh bisa digulung apa enggak kayak gitu berarti ya. Jadi terakhirnya pun itu juga gue selalu kalau pas pergi gue kayak ada prinsip sih, prinsip. Susah banget nih ya kayak travelingnya. Jadi prinsip gue itu gue cuman boleh pakai layer setengahnya doang. Jadi kan biasa kan kalau di koper kan ada layer atasnya kan. Iya. Pokoknya di saat gue pergi gue nggak boleh pakai layer atas karena layer atas itu nanti barang-barang belanjaan gue. Gitu. Dan menurut gue it works sih. Jadi setelah lo pulang itu lo bakalan cuman bawa 1 koper itu doang gitu sih. Dan yang paling penting selain itu semua adalah chargeran universal. Iya benar. Iya, soalnya kalau di luar beda kan ya cowok kayak sama yang gak kalah penting lagi, kalau misalnya kita liburan atau pulang kampung kan kita ke negara-negara atau ke wilayah-wilayah yang kita sebenarnya nggak familiar kan.
kita nggak tahu apakah orang-orangnya bisa dipercaya apa enggak, Yeah. banyak copet atau enggak yang kayak gitu-gitu. Lo ada tips nggak sih kayak misal lo naruh uang atau barang-barang berharga lo tuh gimana? Kalau gue sih selalu pakai sling bag yang dipan sih. Jadi kayak sebenarnya banyak yang bilang kayak teman-teman gue bilang kayak jangan nyatuin di satu tempat yang sama kan. Cuman kayak menurut gue kalau seandainya gue ke tempat-tempat yang rawan gitu, biasanya udah bener-bener di depan banget sih. Jadi kayak menurut gue aman. Soalnya kalau gue dipisah gitu, malah gue takut riskan kelupaan yang satu gitu loh. Ah iya benar. Jadi kayak ya itu tergantung kalian sih. Kalau seandainya kalian lebih cocoknya emang dipisah gitu, pasport sama dompet terpisah ya nggak apa-apa. Cuman kalau gue sih udah sepaket gitu, jadi kayak ya udahlah. Jadi kalau sih, hilang ya jadi udah. mungkin ada plus minusnya juga sih. Iya, iya, Gue iya. emang gue orangnya ya itu tadi gue impulsif terus udah gitu agak teledor juga gitu loh. Jadi emang pernah yang gak ngenakin tuh sempet hilang kan. Terus kalau misalnya hilang dompet satu semuanya gue taruh situ kan bener-bener hilang Iya, semua iya. kan jadinya. Nah mungkin tapi untungnya waktu itu gue bukan pas lagi keluar negeri, karena kalau lagi keluar negeri gue pasport hilang, dompet Wah, hilang, ribet gue sih, udah ya. gue nggak tahu sih, gue nangis di tempat kayak. Cuman mungkin buat teman-teman tadi itu bisa jadi salah satu tips juga, kayak pakai tas yang bisa ditaruh di depan gitu loh. Terus sama lebih aware aja kali ya kalau lagi di tempat-tempat rame Yes. gitu. Nah terus tadi kan udah nih pas lagi untuk nyiapin keberangkatannya sama selama di sana kayak gimana. Sekarang setelah tripnya berakhir, itu kan istilahnya kerjaan tuh sebenarnya masih ada gitu, ada lagi yang mesti diurusin kan. Iya. Nah untuk unpacking itu hal paling termalesin sebenarnya buat gue Iya, gue unpacking, juga sih. iya kan? Itu lo ada tips-tips tertentu nggak? Kalau gue sih yang paling penting aja sih, yang maksud gue yang kalau seandainya itu tetap stays di koper lo masih aman gitu. Jadi kalau gue setiap kali pergi itu gue selalu bawa pouch kecil gitu di koper. Jadi itu yang bakalan ngisi underwear yang udah dipakai sama socks, kaos kaki. Itu yang menurut gue kalau seandainya lo pulang harus dikeluarin gitu. Kalau baju-baju kan kayak ya udahlah kalau seandainya bisa ngikutin mood lo gitu kan. Gue nggak pengen kayak end up-nya sekali lo buka kopernya ada bau-bau tidak sedap gitu kan. Iya bener. Apalagi kaos kaki kan kalau seandainya lo traveling gitu kan lo bakalan beberapa jam di luar. Maksudnya even mungkin sampai belasan jam kan di luar kan, betul. kayak lo activity Jalan-jalan, gitu. Jadi kayak ya itu paling penting sih menurut gue. Iya, sama emang perlu dicek lagi sih, soalnya gue juga pernah. Jadi gue bawa ya itu shampoo, toiletries tuh di kabin kan. Oh iya. Jadi begitu pas gue buka unpack, itu bocor. Kayak bener-bener keluar kemana-mana. Jadi kayaknya yang kayak gitu-gitu tuh unpacking emang mau nggak mau kayak harus dicek dulu ada yang apakah segala macam, suka ada yang tumpah. Iya, Yang kayak iya. gitu-gitu tuh penting kan. Dan itu bete banget soalnya kadang-kadang bisa merambat kena baju-baju yang lain kan gitu sih. Bener banget, kalau udah biasanya tuh yang paling riskan yang ada tubnya tuh Ya. ada angin yang kayak gitu-gitu Ya, lah. ya. Itu biasanya riskan banget untuk tumpah. Nah sama kan setelah udah pulang nih, lo ada suka ngapain gak sih untuk unwind atau untuk biar on lagi nih lo untuk kembali ke aktivitas lo? Kalau gue sih sebelum dan sesudah sih. Biasanya gue sebelum itu gue pergi mijit kayak untuk Iya, merelaksasi karena ini maksud gue apalagi yang lo bakalan spend waktu di jalanan ya. Kayak karena itu menurut gue lo harus ngebangun mood gitu kan. Kayak kalau lo mijit itu kayak lebih enak dan kayak menurut gue di saat lo pergi itu lo udah di dalam kondisi relax gitu loh. Soalnya gue pernah juga kayak apalagi biasanya sih ya kalau ke Bandung gitu yang macet-macetan jauh-jauh gitu. Kalau lo nggak mempersiapkan mental lo gitu, kadang-kadang tuh kayak macet di jalan tuh kayak bisa bawaannya bad mood dan kadang-kadang malah pusingin kepala sendiri gitu loh. Puasanya batal malah nanti Iya, di jalan, malah maki-maki orang gitu kan. Gue pergi iya, tapi pulang nggak. Soalnya kalau pergi kan yang ya, kayak tadi gue bilang kan kayak persiapannya emang harus banyak. Tapi kalau pulang menurut gue nggak perlu pergi mijit lagi. Jadi kalau gue biasanya lebih spend satu hari Libur atau gitu 2 ya? hari off gitu sih. Jadi kayak nah di 1 hari sama 2 hari off itu lo bisa pakai untuk lo unpack baju-baju lo. Terus kayak ya nyantai-nyantai lah. Nyiapin kalau jet lag Iya, juga, iya, benar, kayak benar, gitu. benar. Iya sih, kayaknya gue juga sama, tapi mungkin kalau gue lebih pas ke pulang sih. Oh ya? Pas ke pulang, jadi gue kalau pergi kayaknya mungkin karena gue udah tahu mental gue mau liburan nih, mau happy-happy. Sedangkan kalau pulang kayak ya besok Iya gue sih. kerja lagi deh, kayak gitu kan. Jadi gue paling
ke salon, kayak I think cream bath will do gitu Yeah, loh. yeah, Ya yeah, mungkin yeah. gue nggak pijat tapi kayak cream bath atau misalnya hair spa kayak gitu-gitu doang. Biasanya kayak gitu. Oke, sumpah bener-bener gue banyak banget belajar tips-tipsnya dari lo dari awal sampai akhir nih. Jadi ada ini nih, Billy's Trip 101 Guide. Jadi. Oke, ini yang Billy approve. Iya. Jadi menurut gua bawa baju yang lo butuh aja. Baju tidur nggak usah banyak. Terus kedua, cara ngelipet itu penting. Terus yang ketiga, coba ngikutin rule gue. Pas pergi itu pakai setengahnya aja dari koper dan pulang bisa lo secara leluasa bisa ngatur yang di atasnya. Ketiga, adapter universal. Keempat, ini nggak kalah penting sih. Malah menurut gue ini yang paling pertama harus ditaruh adalah susun itinerary kalian dengan rapih. Nah tapi itu buat yang sebelum pergi tuh. Setelah pergi, menurut gue di awal itu udah siapin pouch, 2 pouch untuk barang-barang yang menurut kalian semua harus banget immediately setelah pulang itu harus dikeluarin karena bakalan menimbulkan bau-bau tidak sedap kalau seandainya kalian mager untuk keluarin. Itu pertama. Dan kedua, siapin hari off sih. Jadi kalau seandainya kalian kerja, jadi jangan pulang besoknya langsung kerja. Sebisa mungkin ya spend 2 hari lah. Jadi masih bisa nyantai-nyantai dan nge-unpack barang-barang yang kalian bawa. Nah, bener banget. Jadi buat kalian yang mau mudik atau misalnya memang cuma sekadar mau liburan pas lagi libur lebaran ini, bisa banget tips-tipsnya dari Billy dipakai. Ini gue pasti akan pakai sih kalau pas untuk mudik tahun ini kayak gue bakalan pakai. Gue banyak belajar. Nah, buat teman-teman jangan lupa like videonya, subscribe juga ke Beauty Journal. Terus kalau misalnya kalian memang ada tips-tips lain nih dari kalian bisa juga komen di kolom komentar. Yes. Terus jangan lupa turn on notifications untuk tahu update-update terbaru dari Beauty Journal. Oke, thank you Billy for Thank you. coming. Thank you guys for watching. Bye.